kesempatan yang sangat berbahagia ini, kami sebagai penyelenggara sangat berterima kasih, dan kami mohonkan karena kita itu rata-rata sepuh, tadi kelihatannya yang mudah sekali ikhlas, tapi bagaimana cara supaya kita bisa ikhlas untuk menuju qalbus salim ini? Artinya kita di dunia harus mencari yang sebanyak-banyaknya untuk bekal di akhirat. Kata kuncinya tadi kalau nggak salah keliru, ikhlas. Namun betapa sulitnya begitu kata ikhlas. Memang gampang diucapkan, tapi jalan menuju ke sana barangkali sangat banyak sekali. Nah, untuk bekal tua kita ini memang perlu. Kalau kita mengkaji macam-macam, malah gak nyandak pikirannya. Mau ngapal ke lali-lali. Jadi kita yang simple, yang untuk bekal ke akhirat ini bisa diraih dengan baik. Kita juga mengingat setback ke belakang, perbuatan kita itu pasti tidak sempurna, pasti banyak kekurangan. Nah, untuk menutup sisa-sisa umur kita itu, bagaimana supaya kita bisa lebih terarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, ini pertanyaan yang bagus. Ya. Kalau kita sadar, Bapak sekalian, ya kita harus sadar. Pertama, kita jawab dulu ya. Pertama, bahwa Allah itu berfirman dan selalu kita ucapkan ketika sholat, ya kan? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi ini kan falsafah hidup kita sebenarnya. Ya. Hidupku, sholatku, hidupku, matiku, ya. Semua itu hanya untuk Allah. Nah, oleh itu implementasi dari ayat tadi itu adalah juga menjabarkan pertama, kedua, dan ketiga. Ini namanya sebenarnya kolbusan, berarti samatul kolbu yang pertama. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, kolbusan berarti salkin amrodil hulu. Ini kan filosofinya itu ya. Yang ketiga, qalbun salim berarti hati yang sehat. Yang tadi katakan Nabi, wa in fi jasadi mudghatan, dalam tubuh kita ada mudghatan, sebuah darah. Wa idza sholaha sholat fasada, wa idza fasad fasada. Jika hati semua kita itu bagus, ya, kalau tonggo nyenengke, ya, kalau tonggo satu kuat, ada pengajian, orang diundang ya teko, ono srek teko, CPN teko, ikut ngaji. Itu kalau besar ya, tapi cedak ora teko. Sing ngatur teko mrene malu sama jauh datang. Itu kalau salim. Itu termasuk kalau salim, ya. Sing cedak teko. Sing cedak ora teko isi toko. Ada yang mengatakan bahwa ketika seseorang masih sehat itu bisa apa saja, maka dia lalai. Tapi ketika dia sudah mulai sakatul maut atau kondisi kritis, aku tuh pengen sholat yang rohim, pengen nyumbang sengaja buka bersama. Nah, bapak diinfus itu sesuatu yang berat, maka kita berpikir berat, ya, harus berpecah. Bertegas. Ya, sekali lagi aplikasi 3 syarat keputusan ini mari kita kesahkan pada diri masing-masing, sehingga kita akan selalu ikhlas. Ikhlas itu hanya terbuat dari kalbu, dari 3 syarat ini. Ya, jadi semua yang ada kita ini, harta, tahta,
wanita, ya, maksudnya istri, maksudnya itu semua Allah yang berikan, semua dari Tuhan Allah. Nah, kalau kita kelebihan, kita titipkan pada yang lain, tidak. Wah, saya kelebihan harta juga ini, titipkan pada pondok pesantren, pada pantiasuhan, pada paket. Karena apa? Titipan tadi akan datang menyebut kita, itu namanya ikhlas. Karena itu, semoga yang sini itu yang membawa manfaat. Kasih buat, silakan yang ibu. Maaf Pak, ini agak di luar dari tema Pak. Berhubung ini bulan Dzulhijjah, saya mau menanyakan tentang haji. Karena saya sangat penasaran Pak. Haji itu kenapa ya Pak kok ada haji biasa, haji plus, haji semudah itu? Bagi orang yang punya duit bisa secepatnya bisa berangkat haji, tapi yang uangnya sedikit harus nunggu puluhan tahun gitu. Sekarang itu kenapa ya Pak ada macam-macam haji itu? Saya penasaran Pak, kenapa nggak sama semua, jadi adil gitu loh Pak. Demikian Pak, matur suwun. Ya, langsung ya, singkat Pak. Ya, hasil sebelum tahun 90 itu hasilnya ada benar semuanya. Jelas di atas 90 itu mulai aja haji plus sudah plus itu kan, mulanya plus gitu ya. Kemudian 5 tahun belakang ini ada furoda, ya, furoda. Yang maaf bayarnya satu orang tuh 600 sampai 1 juta, tapi ya kan 1 juta. Tapi orang-orang ternyata tadi dikatakan di awal ada yang kecewa karena sudah bayar mahal, sudah berangkat. Ya. Yang paling enak menurut saya ya reguler ya. Di sana bisa tutup 40 hari. Saya merasa karena Bu Nur, saya bertanya itu saya dengan pengalaman saya. Saya reguler itu 97, ya, 97. Merasakan kenikmatan luar biasa saya. Ya, kenikmatan luar biasa. Kemudian 2005 saya plus, ya, itu belum ada furoda 2005 plus, merasakan banyak sedikit penderitaan di sana saya. Plus itu penderitaan saya, ya banyak penderitaan. Ini yang luber, ya. Yang furoda, saya belum mengalami upah kita mungkinnya, yang bisa membayar semua itu. Nyaris. Ya, itu ya buat enggak ada rencana furoda Pak. Pak, saya wakilkan Pak Hadik. Jadi kembali ke Pak Gubernur, ya, kita yang wajar saja, nikmati ini hanya kita akan ibadah pada Allah, ya, mencari ridho dan ikhlas. Enaknya bukan main kalau kita ikhlas tuh, betul kita kasih itu. Neko ya karena berbeda harta macam-macam ya ada yang sengsara. Saya pengalaman sendiri saya sengsara. Ya. Itu karena manusia Bu ya, bukan karena dari Allah, tapi karena manusia yang ingin mencari keuntungan macam sehingga dengan tarif yang mahal itu diterapkan model-model travel khusus seperti itu. Gitu ya Bu. Semoga ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info terkait dengan pertanyaan Bu Nur, haji plus diadakan setahu saya karena salah satunya kan ada biasanya pejabat pemerintah atau siapapun sibuk itu hanya waktunya terbatas sehingga dia mengambil haji yang lebih singkat waktunya. Kemudian kalau furoda nggak tahu benar apa nggak salah, ini bisnisnya orang sana katanya. Nah, sekarang bisnis itu ditutup, alhamdulillah. Pertanyaan saya terkait dengan ini, haji itu panggilan. Bagaimana pendapat Bapak apabila orang yang mengatakan bahwa haji itu panggilan? Kalau belum dipanggil maka tidak akan berangkat. Padahal Nabi Ibrahim itu jadi panggilan itu sudah sejak Nabi Ibrahim. Sejak Nabi Ibrahim itu ada panggilan berhaji. Nah, kalau seseorang menyatakan haji itu panggilan, bisa dimanfaatkan oleh seseorang sebenarnya mampu sehat kuat dan kemudian juga hartanya ada.
nggak haji, aku mau panggil kok gitu ya. Nah ini bagaimana pendapat yang demikian itu? Yang dimaksud panggilan di sini ini panggilan Ibrahim atau panggilan jiwanya sendiri gitu. Iya teman, panggilan Allah untuk berhaji dalam rukun Islam yang kelima itu sebenarnya panggilan untuk orang yang beriman, yang bertakwa. Ya, kalau orang itu beriman bertakwa, itu seorang driver, dia itu seorang sesuatu. Ibu pernah dengar ya bahwa seorang penjual jamu, seorang penjahit di jalan bisa berhaji. Sedangkan orang yang lebih kaya itu banyak nggak berhaji. Itu panggilan dia dipanggil oleh hatinya. Walaupun Salim memanggil dia, hatinya memanggil bahwa engkau belum sempurna kalau belum bisa menunaikan rukun haji, rukun Islam yang kelima. Maka dengan jahitan yang pas-pasan 5.000, 10.000, 10.000 itu insya Allah dia akan datang rezeki yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja, ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jika engkau bertakwa pada Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan, ya, dan rezeki dari arah yang tidak paham datang dari mana. Nah, tukang jahitan juga begitu, tukang beca juga begitu. Niat. Nah, kalau niat saya nggak ada. Saya tiap bulan ada uang, biasanya 5 juta atau lebih rendah lah 1 juta. Boleh 100.000 untuk buka tabungan haji. Itu namanya apa? Ikhlas. Manggil sendiri. Pokoknya aku jalan, ya Allah bismillah menabung haji. Katanya 1.000, 5.000, 10.000. Ya. Insya Allah pada saatnya akan Allah beri kemudahan. Nah, kalau sekarang nabung juga enggak, duitnya banyak. Ini Pak banyak, duitnya banyak, tapi nggak pernah menabung haji. Jadi panggilannya panggilan pribadi, qalbun salim, bahwa hatinya digerakkan oleh iman dan takwa tadi itu, aku rasa lepas dalam berhaji. Coba kita lihat dalam Al-Quran 197. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi al-nasi hijjul baiti man istata'a ila sabila. Itu kan sumbernya haji di situ. Allah bersumpah. Ya, Allah bersumpah dalam firman-Nya ayat 47. Lillah, demi Allah, demi aku ya, aku wajibkan kau semua berhaji. Ila sabila yang mampu untuk menyiapkan fisiknya dan ekonominya. Tapi ada yang mampu, fisiknya mampu, ekonomi mampu, tapi hatinya belum mampu. Maka uang yang banyak, pengen mampu itu akhirnya tergerus terus sampai usia tua habis. Bahasa habis anak-anak, aduh aku belum pergi haji, aku belum menyanyi kelima. Ini nyesal yang seumur umur, nyesal seumur umur. Maka ibu sama masyarakat sekarang mulai pagi buka kalau masih bismillah ya Allah, namanya haji. Ini nama amruhu ila desa ayyakun wa yakun. Jadi kalau Allah dah ridho, apa-apa diberikan Allah. Nah ini ya Bu, saya dasarnya itu. Maka dari oh ya, Pak Haji ini, Pak Haji dulu doa bermaklumat. Pertama tentang tema yang sangat bagus ini qalbun salim. Cuman bagaimana cara kita untuk bisa mencapai itu memang menurut pendapat kami adalah di antara sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Sikarjono tadi, memang berbagai upaya untuk menuju ke sana itu ada kendala-kendala. Namun di dalam pemahaman yang pernah saya pahami itu bahwa salah satu cara diantaranya adalah dengan mengikhtiarkan diri untuk selalu berintrospeksi akan apa yang selama ini kita sudah capai, kemudian apa yang menjadi kekurangan, dan setelah itu juga kita bertaubat. Nah,
taubat tentu taubatan nasuha yang sesungguhnya, kemudian juga menjaga hubungan hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah hablum minannas ini memang ibarat ada siang ada malam, sehingga ini tidak bisa dipisahkan. Sehingga dengan cara mendekatkan diri kepada Allah untuk senantiasa nyantol ke hati kita kepada Allah ya dengan cara tadi yang disampaikan oleh Ustaz, yaitu dzikrullah. Jadi zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Makanya Rasulullah sendiri beristighfar itu tidak kurang dari 100 kali dalam satu hari. Cuma memang tidak mudah. Ya, mari kita saling mengingatkan untuk mengikhtiarkan, untuk berupaya untuk melaksanakan itu. Kemudian tentang haji itu, kalau tadi sudah disampaikan sama Bu Ida juga ditambahkan. Jadi itu memang ada kalau kita amati belakangan ini 2 tahun belakangan ini lah katakan, itu tentang umroh saja demikian hiruk pikuknya. Kemudian tentang furudah yang tahun lalu itu pun juga sempat juga ada yang tidak bisa berangkat, dan itu memang gampangnya rembuk, yaitu memang bisnisnya para keluarga raja, dan itu ditangkap secara proaktif oleh para biru, sehingga jadilah seperti itu dan sekarang terjadi seperti ini. Namun tentang haji ini memang betul-betul panggilan, di mana ini saya jadi seperti Pak Ustadz, kalau hanya saya menceritakan pengalaman yang saya alami saja di tahun 2006 itu. Saya kan pindah dari Camat Milsasan dan Camat Ungaran. Di sini di Pendopo Pati itu ada pengantaran rombongan haji. Kemudian saya sama Mbak Ye Fathan nanya, lu Pak Camat pun pengen tidak haji toh, kisah pun Bang. Wah itu nih Mbak Yai juga kali Sidi itu juga nanti kono. Pak, pun nah saat ini pun buka tabungan haji nopo dere atau sudah mau nopo dere. Saya mengatakan terus terang belum, saya belum. Nah terus kata Pak niku saya nih, soalnya kalau kita ngadakan haji berangkat itu kan mendoakan. Kemudian ketika pulang itu kita kan menyambut dan meminta doanya. Itu kalau belum ada namanya di situ dalam tabungan haji atau dalam itu susah, alamatnya nggak jelas. Jadi nemploknya di mana lah. Begitu saya langsung buka tabungan haji 1 juta malingnya itu. Tahun 2007 saya berangkat. Dan berangkatnya itu juga nggak jelas juga anunya itu saya. Kenapa terjadi? Ketika saya di Kecamatan Lintasan itu ada seseorang yang sering datang ke rumah dinas itu, sering dibuatkan, kalau pas dia tidak puasa, kan dia sering puasa, lebih sering puasa dari orang tidak, dibuatkan minum, dibuatkan mie sebagaimana yang kita makan di rumah dinas itu. Karena saya bersama dengan anak asuh saya ada 2 itu saya sudah di sini, saya datang ke Solo 3 tuh, Mas, gimana kabarnya dan sebagainya itu. Wih Pak Camat, sekarang saya sudah kaya gitu. Sekarang Pak Camat mintanya apa? Itu pertanyaannya. Saya pengen haji Pak. Oh betul. Nah, ONH-nya berapa? 27. Kalau 2 kali 2 berarti 54. Langsung dia panggil anaknya, Ning, Pak Lesun mintain nomor rekeningnya, ditransfer langsung. Wah, jadi tidak apa-apa saya ditransfer dulu 54 juta itu. Ya Allah subhanallah, ini dari mana sebenarnya kayak gitu Pak. Tapi ya alhamdulillahnya setelah saya pulang haji, karena saya kebetulan punya kaplingan yang dulu bagian di mana Undari itu, saya mengatur sana, saya atur ke Pak ini, saya terima kasih sudah dihajikan. Ini saya atur, wah enggak usah gitu, enggak apa-apa saya ikhlas. Jadi ya saya kalau ingat-ingat gitu tuh, ya Allah subhanallah, memang panggilan min khairul yahtasib tadi. Enggak ngira, dan saya juga tidak hanya saya datang ditanya, saya sekarang sudah kaya, Pak Camat pengen apa? Saya pengen haji memang karena itu tadi Pak Farhan begitu, Mbak Kiai juga gitu.
Ternyata betul 2006 27 saya berangkat haji. Setelah 2008 kan sudah ada 1 tahun dan sebagainya. Dan tahun 2019 sebelum COVID-19 juga saya dapat tugas haji. Tugas tapi karena itu juga nggak sengaja juga. Saya bilang sama Pak Bupati, Pak ini teman-teman pada ikut tes Pak, di provinsi itu. Saya ikut ya Pak. Ya nggak apa-apa. Ya begitu saya ikut tes kan sudah tak siapkan betul. Alhamdulillah saya ranking 2 waktu Mas Hanif, Mas siapa? Hanif ya, pokoknya Pak Mahfud Ridwan itu nomor 1, saya nomor 2, yang berangkat 2, yang khusus pembimbing untuk umum. Terus saya nomor 3 Pak. Jadi nomor 3 itu Mas 3 enggak Mas. Oh iya ya. Mas Mufri sama itu ya. Mas ranking 3 Mas. Insyaallah. Jadi itu gitu-gitu itu yang mengalir saja dan kita bermohon pada Allah mudah-mudahan tadi seorang penjual bunga kandel pun di Bling itu bisa naik haji Pak. Ya. Nah, jadi tidak bisa disangka-sangka. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim walau anna al-Qur'ana amanu wa taqalla fatahna 'alaika barakatin minasy-syama'i wal ardi. Pada suatu tahu beriman dan bertakwa kepada Allah akan dibuka barokah dari pintu langit dan juga bumi. Nah ini kekuasaan Allah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini empiris, pengalaman empiris ayat Al-Talaq tadi itu. Oke, bagi ibu-ibu semuanya, barangkali kita selesai sampai di sini. Sudah terangkat, mari kita sama-sama kita akhiri dengan doa Majlis Mubarak mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jamaah sholat maghrib musola Ar-Rahim yang dirahmati Allah dan kita sama-sama mencari ridho Allah. Barusan kita dengarkan kajian dari Bapak Ustaz kita Umar Asidik. Kita pesankan dalam hati dan kita utamakan dan kita sampaikan kepada saudara yang lain. Dan untuk kesempurnaan majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, maka majelis ini kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka